Assalamualaikum, hai semua, kembali share nih untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Nah ini tuh di Sabtu pagi ya teman-teman, dan ini cuacanya berangin soalnya semalaman itu dilanda hujan lagi, dan akhirnya pagi ini tuh kayak timbul matahari, cuman mataharinya tuh campur sama angin dan nanti kadang mataharinya itu tenggelam lagi gitu. Jadi kayak nggak nentu ya, ini tuh bakalan mendung seharian ataupun juga bakalan panas gitu seharian. Cuman untuk cuacanya sih lumayan adem gitu ya untuk di pagi ini. Nah kalau di daerah aku itu emang lagi sering hujan ya teman-teman, mungkin juga ini tuh masuk musim hujan entah siang entah malam. Tapi keseringan itu biasanya hujannya itu sering malam hari sampai ke pagi hari. Dan juga untuk Sungai Mahakam itu udah mulai naik ya teman-teman. Karena juga tuh katanya sih di Mahakam Ulu itu sama, hujan terus dan airnya naik. Akhirnya ya kayak air naik itu kiriman juga dari Mahakam Ulu gitu kan. Dan semoga aja untuk air Sungai Mahakamnya itu nggak makin naik lagi, malahan nanti surut gitu ya, makin turun. Karena kasihan juga ya teman-teman, kayak rumah-rumah yang tinggalnya itu di daerah-daerah pinggiran Mahakam itu bakalan kena banjir kalau airnya itu naik-naik terus. Tapi semoga aja airnya nanti surut gitu ya, nggak naik-naik. Nah lanjut ya teman-teman, ini aku mau masak aja dulu, dan ini yang pertama aku mau masak nasi. Tadi pagi sebenarnya aku tuh udah nyuci piring gitu ya, yang sisaan-sisaan piring kotor dari semalam itu udah aku cuci semua. Dan ini aku mulai masak nasi aja, dan untuk masak nasinya kayak biasa, pokoknya nggak perlu banyak-banyak. Ya sekitar paling 2 takar aja ataupun juga 3 takar, karena Pak suami tuh kadang suka nggak nentu gitu ya, kadang makan kadang enggak kalau di rumah itu. Tapi kalau dia kerja itu udah pasti biasanya nggak makan nasi. Tapi kalau di rumah ini kan kebetulan tuh ya hari Sabtu dianya itu lagi libur gitu ya dari tempat kerjanya, jadi nggak tahu tuh nanti bakalan makan nasi atau enggak untuk Pak suaminya. Cuman tetap sih aku masaknya 2 takar aja tadi untuk nasinya. Nah ini setelah masak nasi aku tadi siap-siap langsung ke warung sayur berdua sama Ralin, karena cuaca dingin gitu enaknya makan yang berkuah gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kepingin makan sayur sop aja, karena kebetulan juga di kulkas itu masih ada sisaan daging ayam sedikit gitu kan, jadi mau aku sop aja lah gitu. Nah di sini selain beli sayur sop, ini aku ada ngambil ikan asin, karena menurut aku ya teman-teman kalau udah sayur sop itu cocoknya itu dimakan sama ikan asin. Jadi aku ambil ikan asinnya 1 bungkus, dan di sini aku ngambil juga tahu 1 bungkus, karena memang untuk tahu itu aku nggak ada stokan gitu ya di kulkas, jadi aku ambil aja 1 bungkus. Oh ya, tadi juga aku ngambil 1 bungkus bumbu sop yang udah mateng gitu ya teman-teman, biar nggak repot, tinggal cemplung aja lah gitu ya. Soalnya nanti kan mau masak juga untuk rebus-rebusannya Pak suami kan, jadi alhasil masaknya ini tuh bakalan 2 macam gitu kan. Jadi biar nggak repot ya udahlah ya, untuk bumbu sopnya aja beli yang jadi. Nah ini singkat cerita aku udah di rumah ya teman-teman, dan tadi juga akunya itu ada beli pisang sanggar 1 sisir. Cuman itu masih mentahan, kayaknya besok harinya baru mulai menguning ya kata penjualnya, jadi nggak aku masak untuk hari ini. Karena juga tuh sebenarnya yang pengen makan sanggar pisang itu Ralin ya teman-teman, cuman karena berhubung si pisangnya itu ya lumayan juga sih keliling gitu ya tadi untuk cari yang mateng, nggak ada, emang pada mentah-mentah semua, jadi ya udah aku beli aja yang mentah itu tadi. Dan kalaupun besok harinya udah mulai menguning, barulah aku bikin sanggar untuk si Ralin. Dan juga percaya nggak percaya ya teman-teman, yang aku belikan asin itu juga saran dari si Ralin, karena dia bilang udah lama nggak makan ikan asin, jadi pengen makan sama ikan asin. Makanya pas di warung sayur tadi begitu lihat ikan asin, aku langsung ambil aja ikan asin supaya nggak kelupaan gitu kan untuk beli ikan asin untuk lauk makannya. Jadi ya apa ya, kayak satu selera lah gitu ya untuk hari ini makan sama si Ralin. Alhamdulillahnya jadinya kayak aku nggak perlu lagi nambah lauk gitu kan untuk masakin si Ralin. Cukup nanti paling yang berbeda itu sayurannya Pak suami ya, rebus-rebusan aja. Nah kalau untuk Pak suami sendiri itu tuh hampir nggak pernah absen ya teman-teman untuk sayuran rebus-rebusan. Pokoknya kayak siang malam itu selalu rebus-rebusan, mau dia di rumah ataupun kerja, pokoknya rebus-rebusan nggak pernah ketinggalan.
Cuman terkadang ada juga sih waktunya dia libur 1 hari gitu ya, nggak makan rebus-rebusan kayak makan sembarang gitu ya teman-teman. Kadang ada sih sehari gitu dalam seminggu. Cuman untuk beberapa hari ini dianya lagi kembali ketat makan rebus-rebusan untuk di setiap harinya. Nah, oke, lanjut ke videonya ya. Di sini aku mulai ngerebus sayuran Pak Suami, dan ini juga udah mateng untuk kacang panjang dan juga mentimunnya, baru nanti disusul dengan si bayamnya. Dan untuk ditungku sebelah itu tadi aku udah ngerebus beberapa potongan ayam. Jadi itu emang bener-bener sedikit banget karena memang bener-bener sisaan stok ayam yang ada di kulkas ya teman-teman. Makanya ya udahlah ya aku potong kecil-kecil aja dan dicampur dengan si sayur sop. Dan untuk sayur sopnya juga tadi aku belinya cuma sop-sopan aja yang bungkusan gitu 10.000, biar simple gitu kan, nggak repot lagi untuk beli sayurannya yang pisah-pisah gitu kan. Jadi ya udahlah ya ngambil aja sop-sopan yang udah dibungkus-bungkus seperti tadi. Nah, lanjut setelah sayuran Pak Suami tadi udah mateng, di sini aku lanjut untuk goreng si bawang putih yang udah aku iris-iris untuk dijadiin bawang goreng ya teman-teman. Soalnya aku itu selalu kalau udah bikin sayur sop nggak pernah ketinggalan sama bawang putih goreng yang bakalan nanti ditaburi di atas sopnya, karena supaya lebih tambah gurih dan juga aromanya itu tambah enak gitu kalau dipakein bawang putih goreng seperti ini. Nah, lanjut juga untuk bawang putihnya tadi udah mateng, terus aku langsung lanjutin untuk goreng beberapa ikan asin ya teman-teman. Dan ini ikan asin anak nila gitu, jadi sekitaran 4 ekor gitu aku goreng. Dan setelah aku goreng aku angkat, terus lanjut ini aku ngegoreng percabean yang nanti mau aku bikin sambal masak gitu. Dan itu juga untuk cabenya dan juga perbawangannya itu sengaja lumayan banyak karena sengaja buatnya untuk tahan sampai 2 atau 3 hari ke depan gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah lagi bikin-bikin cabe gitu kan, karena udah bikinnya agak banyak. Nah, di sini selagi nunggu percabean dan juga bawangnya itu matang di sebelah, ini aku mau langsung masukin aja bumbu sopnya. Dan tadi juga udah aku masukin sayur kentang sama wortelnya, cuman emang nggak kerikot ya teman-teman, tapi udah empuk semuanya. Barulah aku masukin bumbu sop dan juga ditambah sama bumbu-bumbu perasa lainnya. Nah, ini setelahnya langsung aku masukin juga untuk sayur kol beserta daun bawang dan daun sopnya. Terus ini aku aduk-aduk, dan tadi juga nggak lupa aku rasain dulu, ternyata alhamdulillah rasanya udah pas semuanya. Terus aku tutup kembali untuk tutup pancinya supaya kolnya itu mateng dulu ya teman-teman. Karena kalau sayur sop kayak gini untuk Ralin itu suka kolnya itu agak lemahan dikit, jadi makanya untuk sayur kolnya tadi itu aku diamin dulu sebentar, baru nanti aku matikan untuk api kompornya. Dan ini juga untuk percabeannya udah mulai aku ulek, tadi juga pakai terasi ya teman-teman, terasi yang disangrai. Terus aku tambah garam, penyedap, dan gula merah sedikit. Udah gitu aja. Dan lanjut di sini nguleknya nggak usah terlalu halus karena memang Pak Suami itu suka sama tekstur sambal yang kasar-kasar gitu ya teman-teman, yang nggak terlalu halus lah gitu untuk teksturnya. Nah, setelah itu lanjut lagi, ini aku mau menumis lagi untuk si sambalnya yang udah tadi aku ulek. Jadi aku tumis dulu, aku masakin dulu bener-bener mateng dan bener-bener keluar gitu ya untuk minyaknya, baru nanti dimatiin supaya dia itu awet gitu ya untuk beberapa hari ke depan. Dan di sini aku tambah juga ya teman-teman sama minyak lagi, tapi itu menggunakan minyak yang sisa aja, nggak usah minyak baru, nggak masalah. Karena juga untuk sambal ya, jadi nggak apa-apa lah ya untuk minyaknya itu minyak bekas aja. Lagian juga bekasnya itu nggak yang hitam-hitam banget gitu. Nah, ini alhamdulillah untuk semua masakan aku udah matang semua ya teman-teman. Jadi langsung aja aku tata di atas meja karena nanti mau langsung lanjut makan. Tapi ini sebelumnya aku mau nyuciin dulu perabotan yang tadi aku pakai untuk masak-masak tadi, supaya nanti habis selesai makan cucian piring aku itu nggak yang terlalu banyak banget. Sampai di sini dulu untuk video sederhana aku kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Semoga di video sederhana kali ini bisa menghibur dan menginspirasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.